Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah akuntansi biaya di sesi kedua pertemuan pertama. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen. Nah, sekarang kita lanjutkan. Silakan Mas Fandi. Yang sesi kedua kita akan mempelajari tentang perbedaan apa sih akuntansi keuangan dan apa sih perbedaan manajemen. Di sini kita akan mengetahui perbedaan pertama. Karena pemakai user pertama kita kan untuk manajemen kan internal perusahaan. Berarti internal perusahaan contohnya misalkan seperti ini. Nah, ini internal perusahaan. Jadi ada direktur, manajer operasional terdiri dari divisi-divisi. Nah, laporan akuntansi manajemen itu berhubungan dengan internal perusahaan. Jadi dibutuhkan oleh internal perusahaan saja. Berbeda lagi dengan misalkan untuk akuntansi keuangan itu laporannya lebih digunakan oleh pihak eksternal. Gitu. Jadi perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan di sisi pemakai. Pemakainya kalau akuntansi manajemen tuh lebih digunakan oleh internal perusahaan. Kalau akuntansi keuangan tuh eksternal. Ya? Nah, siapa eksternal? Siapa itu? Pemerintah. Itu nanti perhitungan pajak, kreditor, pemberian kreditur untuk peminjaman, dan pemegang saham tentunya. Pemegang saham nantinya kita agar investor itu mengetahui perkembangan dari perusahaan tersebut. Jadi untuk akuntansi keuangan ini pihak eksternal tadi misalkan si investor, terus kalau pemerintah kalau kita misalkan pelaporan pajak kan kita tetap harus membuat laporan keuangan ya. Ini akuntansi keuangan ya di situ ya. Akuntansi keuangan. Nah, yang kedua adalah output. Output ini berbeda. Yang pertama adalah laporan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk akuntansi manajemen dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan. Ya jelas ya karena memang khususnya untuk manajemen untuk akuntansi manajemen. Yang selanjutnya adalah aturan atau rule. Nah, di sini untuk akuntansi manajemen tidak ada mandatory rule karena manajemen itu hanya mempertimbangkan cost and benefit saja. Karena pertimbangan manajemen adalah kan jangka future ya. Future bagaimana perusahaan itu berkembang, bagaimana menciptakan perusahaan itu agar beroperasi dengan terobosan tersebut agar efisiensi juga masuk. Nah, untuk yang akuntansi keuangan ada karena hal ini berhubungan dengan SAK mengatur atau IFRS. Itu. Ya ibaratnya kalau pihak internal kan kita sendiri, otomatis ya semau kita. Karena kegunaannya untuk kita melihat kita ke depan bagaimana biar lebih efektif kan gitu, biar lebih banyak untungnya bagaimana. Tetapi kalau laporan terhadap eksternal, pemerintah, pajak, investor dan sebagainya itu pasti harus ada unsur-unsur yang dipenuhi ya, standar-standar yang dipenuhi, nggak bisa semau kita gitu. Itu diatur dalam SAK dan IFRS. Nah, nanti mungkin dipelajari di mata kuliah lain mungkin ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah jenis informasi. Di sini informasi manajemen yaitu informasi keuangan dan non keuangan. Contohnya non keuangan itu misalkan laporan kinerja. Laporan misalkan profitabilitas pelanggan, bagaimana kita menentukan pelanggan yang potensial atau yang tidak potensial. Nah, itu nanti sangat berguna bagi pihak manajemen untuk kita memberikan pelayanan pada konsumen. Itu ya jenis informasinya ada non keuangannya ya kalau akuntansi manajemen lebih detail lengkap, lebih lengkap. Kemudian kalau untuk akuntansi keuangan hanya informasi keuangan saja karena memang sudah terangkum di informasi keuangan. Kemudian selanjutnya adalah sifat informasinya itu bisa bersifat subjektif kalau akuntansi manajemen. Nah, kenapa? Karena misalkan sini, misalkan matahari ini. Saya menyebutkan nggak apa-apa ya. Matahari misalkan ya. Matahari. Matahari ini bukan matahari jadi toko matahari ya. Toko matahari kan itu banyak sekali produknya. Ada baju, ada sepatu, ada celana, ada pakaian dalam dan sebagainya. Dan tentunya bagi manajemen perlu adanya inovasi. Ketika ada produk misalkan ada yang tidak laris di pasaran, nah nanti kita bagaimana? Apakah memproduksi jenis model yang sama atau tidak? Jadi bisa kita melakukan stock of name. Nah, itu apa itu? Jadi kita melakukan perhitungan persediaan. Jadi caranya menutup toko, misalkan selama 3 hari. Nah, itu pasti adanya perhitungan tentang untung dan rugi. Bagaimana kalau misalkan toko tersebut tutup selama 3 hari. Namun demikian untuk menghemat efisiensi biaya, tentunya hanya bisa saja manajemen itu bisa melihat pada informasi
keuangannya. Jadi pasti ada di laporan keuangan itu ada informasi keuangan di persediaannya. Itu. Jadi untuk menghemat biaya. Kalau ketika kita tidak melakukan stock name. Gitu. Oke. Contohnya seperti apa? Tadi kan contohnya adalah toko Matahari ini. Toko Matahari ada beberapa produk, dari baju, ada sepatu, ada celana dalam, misalkan ada kacamata, ada jam tangan. Terus kita akan melakukan stok opnam. Tujuannya mengapa? Tujuannya untuk menghitung persediaannya kita persediaan kita tinggal berapa ini? Bajunya masih ada berapa? Celananya masih ada berapa? Kemudian setelah kalau kita hitung, nah nanti kan kita tahu, kita misalkan membeli lagi produk yang baru, ketika kita membelinya terlalu banyak, nanti gimana bagi perusahaan? Kan pasti akan biayanya lebih tinggi. Jadi akuntansi manajemen itu kita juga harus bisa melihat efisiensi ya. Ketika kita memiliki produk banyak, ya kita lakukan stok opnam dulu. Jangan-jangan ada produk yang nggak laku. Otomatis kalau produk itu lebih nggak laku, ya mungkin kita nggak nambah persediaan lagi ya. Seperti itu. Itu adalah fungsi dari akuntansi manajemen dengan melakukan yang dinamakan stok opnam. Kita hitung semuanya. Oh ternyata kacamatanya nggak pernah laku nih. Ya udah nggak usah. Harus ganti mode itu Mas. Bisa ganti atau nggak jualan itu lagi, menghabiskan itu dengan diskon dan sebagainya. Karena akuntansi manajemen kan tadi difungsikan untuk pengambilan keputusan. Apakah kasih diskon aja biar laku, kemudian nggak jualan lagi, bisa jadi ya. Oke, itu fungsi dari akuntansi manajemen. Sifatnya subjektif. Sifatnya subjektif itu artinya ya sudahlah, ini nggak tak jual lagi deh. Subjektif dari orang internalnya ya, orang dalam manajemen mengatakan nggak laku nih. Jadi pengambilan keputusan fungsinya itu. Betul. Kalau yang objektif? Jadi objektif itu lebih kepada akuntansi keuangan. Jadi informasi keuangan yang disajikan itu harus akuntabel. Jadi tidak mengada-ngada. Berarti kan karena beraturan kan, karena mengatur pada aturannya, ada standarnya ya. Ada standar yang dilakukan oleh semua akuntan di Indonesia, apapun bidangnya kan gitu kan. Ada standarnya. Pelaporannya sesuai standar, otomatis akuntabel itu. Karena digunakan nantinya buat eksternal. Jangan sampai salah seperti itu. Ibaratnya dilakukan untuk laporan pertanggungjawaban pada investor misalkan. Jadi sifatnya lebih objektif. Kalau internal kan ya lebih ke apa ya subjektif tadi ya. Ini nggak laku nih. Oke, kemudian selanjutnya orientasi waktunya pada future information. Jadi lebih kepada masa depan, bagaimana proyeksi keuangan di masa depan ya. Jadi lebih kepada masa depan, proyeksi atau perencanaan. Sedangkan untuk akuntansi keuangan itu lebih ke historical information, bagaimana informasi yang sudah dilakukan dalam satu periode terakhir dari tahun kemarin ya, sekarang sampai sekarang. Tapi kalau untuk akuntansi manajemen, bagaimana kamu ke depan itu mau forecasting perencanaan keuangan seperti apa? Perencanaan. Penganggaran ya. Itu masuk di akuntansi manajemen. Pasti dong, sebuah perusahaan pasti pengen menganggarkan ke depan kira-kira pengeluarannya apa saja sih. Karena kalau nggak diproyeksi kan juga bingung juga dong. Itu fungsi dari akuntansi manajemen. Oke, kemudian ruang lingkupnya. Lingkupnya kalau misalkan untuk akuntansi manajemen itu lebih ke informasi segmen. Seperti yang tadi telah dijelaskan, kan tadi ada manajer operasional, manajer pemasaran yang terdiri dari divisi-divisi kan. Jadi digunakan untuk setiap segmen. Jadi misalkan di perusahaan itu ada marketing, ada divisi produksi, ada divisi operasional. Itu nanti ada masing-masing divisi itu memerlukan informasi laporan terhadap divisi masing-masing ya. Itu untuk akuntansi manajemen. Kemudian selanjutnya untuk gabungan dari itu akan membentuk suatu informasi perusahaan secara keseluruhan. Jadi kita lihat di BI IDX itu, di website IDX itu nanti kita bisa melihat laporan keuangan, Mas. Jadi bisa melihat laporan kinerjanya, laporan tahunan dan laporan 1 tahun. Dalam 1 tahun itu. Itu kalau akuntansi keuangan ringkasannya, katakanlah ringkasan secara singkat, bukan mendetail. Kalau mendetail untuk akuntansi manajemen, untuk akuntansi keuangan itu lebih ke gambaran secara besarnya ya. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir adalah disiplin ilmu. Disiplin ilmu karena manajemen, karena berhubungan dengan berbagai segmen, otomatis disiplin ilmunya tidak hanya ekonomi saja, tetapi ada teknik industri, karena itu berhubungan dengan produksi kan. Selanjutnya ada statistik, bagaimana kita memasarkan produk, nanti kita
melihatnya masa depan. Yang selanjutnya ada psikologi, ada psikologinya juga Mas. Oke, ada unsur psikologi dalam pengambilan keputusan pasti ada dong ya. Oke. Pasti karena manajemen itu pasti memerlukan karyawannya itu berkinerja baik. Otomatis kita sebagai manajer itu harus mengetahui psikologi karyawan. Oke, kemudian kalau akuntansi keuangan? Akuntansi keuangan berlandaskan pada ilmu ekonomi. Nah, di sini saya ambil sumber dari Mulyadi. Mungkin untuk nanti buku-buku referensi lainnya mungkin ada perbedaan sedikit. Namun demikian yang lebih fokusnya lebih kepada ekonomi. Jadi kalau misalkan ada sumber-sumber lain yang sedikit bertentangan mungkin ada. Gitu. Tapi ini informasinya bersumber dari Mulyadi 2007 ya. Oke. Kemudian selanjutnya konsep biaya. Konsep biaya. Oke, gimana ini Mas? Yang selanjutnya adalah konsep biaya. Bagaimana penggunaan biayanya sih? Nah, di sini konsep biaya adalah biaya berbeda untuk tujuan berbeda. Nah, tujuan berbeda ini berhubungan dengan pada tujuan manajemen. Tujuan manajemen kan pasti berbeda-beda karena ada segmen tadi kan, karena berbagai misalkan segmen. Misalkan contohnya. Misalkan ketika kita berhubungan dengan seminar misalkan Mas. Oke, seminar ya perhitungan. Misalkan ruang seminar gini kita. Untuk perhitungan biayanya, kos yang dikeluarkan. Itu apa saja. Nah, di sini misalkan berdasarkan kemudahan penelusuran pertama. Ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung adalah biaya yang bisa ditelusuri ke objek biaya. Objek biaya adalah segala sesuatu yang akan diukur dan dihitung biayanya. Nah, objek biaya itu bisa berupa produk, jasa, aktivitas, departemen, pemasok, dan pelanggan. Jadi kalau kita akan menghitung sebuah biaya itu kita harus tahu dulu ya, berarti terbagi menjadi dua ya, ada biaya langsung dan ada biaya misalkan tadi contohnya kita kalau mau bikin seminar kita harus tahu dulu nih biaya langsungnya apa, biaya tidak langsungnya apa, kan gitu kan. Nah, biaya langsungnya berarti karena kita mengadakan seminar agak dekat dengan ada biaya tenaga kerja. Tenaga kerja berarti ya orang-orang yang berhubungan dengan di seminar untuk melakukan misalkan kegiatan itu ya. Misalkan kita nyewa orang untuk menjadi narasumber. Nah, itu masuk ke biaya langsung. Nyewa moderator itu biaya langsung. Nah, contoh untuk biaya tidak langsung apa? Nah, itu misalkan penggunaan listrik. Penggunaan listriknya. Nah, contohnya itu penggunaan listrik nanti kita hitung. Misalkan nanti hubungannya nanti jadi biaya ini itu nanti sangat berhubungan dengan biaya-biaya yang lain. Jadi ini hanya pada istilah saja, jadi istilah. Pokoknya dalam sebuah penghitungan biaya kita terbagi menjadi dua ya, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu adalah sebuah biaya yang akan bisa ditelusuri. Yang bisa ditelusuri kalau yang langsung, kalau yang tidak langsung tidak bisa ditelusuri ke objek. Contohnya listrik. Listrik aku nggunake cuma 1 hari, padahal kan tagihannya per bulan. Kan kita nggak tahu nih sebetulnya biaya berapa ini. Itu nanti ada perhitungannya sendiri di. Nah, itu ada tekniknya ya. Tapi itu termasuk biaya tidak langsung. Contoh lain selain listrik. Selain listrik penggunaan air. Pam. Kan nggak tahu juga pada saat seminar itu yang ke kamar mandi berapa liter terus harganya berapa nggak bisa ketahuan karena tagihannya per bulan. Oke, itu termasuk biaya yang tidak langsung. Nah, perhitungannya aplikasinya seperti ini. Oke, contohnya ada biaya langsung misalkan total 800.000 yang kita keluarkan, terus biaya tidak langsung 400. Total biaya 1.200.000. Nah, di sini lama pemakaian ruangannya dianggap saja misalkan dalam 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun itu terpakai 300 hari. Jadi per harinya itu 4.000. Jadi biaya kita bisa menghitung biaya ruangan seminar per hari karena kita nyewa ruangan itu selama 300 hari ya. Kayak kita menyewa untuk toko itu bisa dihitung. Kalau misalkan kios. Ya misalkan kalau kita nyewa kios tuh sebetulnya biaya per harinya berapa? Coba dihitung deh. Mungkin ada karena ada beberapa mahasiswa yang sudah melalaikan itu. Mungkin orang tuanya sudah berusaha menyewa kios atau mahasiswa sendiri juga sudah berusaha membuat sebuah usaha kecil-kecilan dengan nyewa. Coba dihitung. Perharinya berapa gitu. Itu nanti kita lebih mengetahui tentang laba kita itu seberapa karena kita mengetahui tentang biaya langsung dan tidak langsung. Karena sebetulnya kita sudah memberikan pengeluaran setiap hari ini kita ngeluarin 4.000 nih. Nah, kita nggak hari ini tidak berjualan atau hari ini cuman ada keuntungan 1.000, berarti kan 1 hari itu sebenarnya rugi gitu kan. Seperti itu. Nah, ini ada perhitungannya. Kemudian lanjutnya
Yang kedua adalah tujuan manajemen untuk perencanaan biaya atau laba. Nah, di sini ada dibedakan menjadi berdasarkan perilaku biaya, ada biaya variabel atau variable cost, fixed cost, dan semi variabel. Nah, dari ini yang bisa kita lihat adalah biaya variabel dan biaya tetap, karena biaya semi variabel itu nanti tergantung pada kasus berbagai kasus yang nanti kita akan bahas. Yang semi variabel ya. Nah, dari sini kita memperoleh rumus persamaan seperti ini, formula. Y sama dengan A plus BX. Y adalah total biaya, A adalah biaya tetap, B adalah biaya variabel per unit, dan X adalah output driver aktivitas atau biaya pemicu. Jadi konsep biaya ini adalah mungkin kita akan masuk di sesi ketiga ya. Kita potong sampai di sini dulu. Nanti kita akan review sedikit tentang konsep biaya. Kemudian kita akan bahas di pertemuan pertama sesi ketiga. Sesi ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.